Kota Jogja nggak pernah kehabisan tempat yang istimewa. Dari mulai kuliner sampai wisatanya, semua oke punya. Kalian nggak perlu bingung kalau lagi mencari tempat happy-happy, buat perut dan juga hati. Di sini nih tempat-tempat yang kalian cari. Kalau sudah sampai di sini, fams, mending sekalian basah-basahan. Berada di kawasan desa wisata Bromonilan yang nggak jauh dari kepadatan kota Jogja. Di sini kita juga bisa berinteraksi dengan alam. Kawasan desa wisata Bromonilan di Kabupaten Sleman berada di pinggir aliran Kali Kuning yang berhulu di Gunung Merapi. Aliran airnya cukup jernih dan yang pasti menyegarkan. Buat renang dan basah-basahan udah pasti menyenangkan. Oh ya, kalau kalian punya nyali, berani nggak merasakan sensasi melompat dari atas ketinggian? Kalau dikira-kira, ketinggiannya bisa lebih dari 5 meter. Eits, tenang, soal safety semua sudah diperhitungkan. Memakai pelampung menjadi standar keamanan wajib saat pengunjung hendak turun ke air. Maklum deh, kedalaman kolam di aliran alami sungai ini mencapai 1,5 sampai 4 meter, fams. Asyik lah pokoknya. Kapan lagi nih bisa kenyang seru-seruan sambil menikmati kesegaran aliran sungai alami dari sumber mata air Pegunungan Merapi? Yuklah, dicicipi sensasinya. So pasti bikin happy. Hihihi. Ini nih kuliner andalan yang lagi ngetren seantero Jogja. Namanya Sambal Gami Abah Adit. Memakai wadah wajan tanah liat, pedas dan hangatnya kuliner ini jadi terasa makin nikmat. Di sini ada 4 pilihan variasi sambal gami, mulai dari sambal gami udang, sambal gami kerang, sambal gami ikan kembung, dan sambal gami cumi-cumi. Meski berasal dari tanah Kalimantan, membuat sambal gami nggak bakal menyulitkan. Bahan-bahannya cukup mudah didapatkan. Selain cabai dan kawan-kawannya, isian seperti udang, kerang, ikan kembung, dan cumi-cumi banyak di pasaran. Kesegaran bahan selalu jadi kunci untuk hasilkan cita rasa masakan berkualitas. Potongan tomat sengaja dipotong dadu agak besar supaya rasa manis asam segarnya masih terasa. Di tanah Kalimantan, fams, menu sambal gami biasanya memakai jenis bawang Dayak. Berhubung di Pulau Jawa, cukup memakai potongan kasar bawang merah, nggak bakal merubah kenikmatannya. Dari bahasa di tanah asalnya, gami berarti sambal. Jadi nggak usah heran kalau cita rasa masakan ini cenderung pedas. Jenis cabai yang dipakai sampai 3 macam. Ada cabai rawit hijau, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah, alias si cabai setan. Hihi, serem deh pedasnya. Olahan menu sambal gami juga identik dengan komposisi minyak yang cenderung banyak. Tapi nggak usah khawatir, sambal gami ala Joglo Parisewu memakai jenis minyak kelapa murni. Pastinya lebih sehat dan juga wangi. Supaya makin harum, potongan kasar bawang merah silahkan ditumis lebih dulu, fams. Tepatnya di kota Bontang, Kalimantan Timur, gami menjadi menu khas favorit hingga menjadi populer sampai ke kota gudeg Yogyakarta. Dari cara pengolahan hingga soal kelezatan, nyaris nggak jauh beda. Kalau udang mudah didapatkan, lain cerita dengan ikan kembung. Ikan ini bisa menjadi pilihan alternatif pengganti ikan bawis, sejenis ikan laut yang konon hanya berada di perairan Kalimantan. Kalau soal rasa, ikan kembung juga nikmat tiada tara. Baik di tanah asalnya maupun di tanah rantau Yogyakarta, menu gami adalah menu rumahan yang bisa kalian santap sehari-hari. Hidangan ini mudah dibuat dengan karakteristik rasa yang mudah diterima lidah. Apalagi spesialnya di sini pakai tambahan madu sebagai pengganti gula, fams. Nikmatnya dapat, sehatnya juga dapat. Oh ya, olahan menu gami juga punya ciri khas lain yang nggak boleh ditinggalkan. Kalian merhatiin nggak sih, fams? Menu ini dimasak di atas wajan tanah liat. Peralatan masak yang dibuat dari tanah liat memiliki pori-pori yang memungkinkan panas dan lembab bersirkulasi dengan baik. Kalau udah begini, fams, kandungan gizi bahan masakan dapat dipertahankan dengan baik. Malahan ada yang percaya kalau peralatan masak dari tanah liat mampu menjadi detoksifikasi alami. Artinya, mampu menetralisir kandungan berbahaya pada masakan.
Satu lagi nih fams, meski terbilang kuno dibandingkan peralatan masak aluminium, wadah tembikar atau tanah liat justru membuat rasa dan aroma masakan makin menggugah. Duh, jadi nggak sabar pengen icip-icip. Tanpa mengurangi kelezatan cita rasa asli dari tanah asalnya di Kalimantan Timur, olahan sambal gami juga cocok disantap bersama aneka menu khas tanah Jawa di tempat ini. Ada gudeg manggar dan krecek, mangut lele, tumis kembang kates, dan tumis jantung pisang. Yakin deh fams, cita rasa sambal gami jadi makin nikmat luar biasa. Asin, gurih, pedas, dan manisnya bikin lidah jadi gembira. Apalagi suasana tempatnya yang sejuk menambah selera makan. Komplit deh kenikmatannya. Hihihi. Kalau kalian penasaran sama rasa dan suasananya, silakan datang ke Joglo Parisewu, Purwomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mengusung konsep rumah makan family outdoor, kita bisa menikmati kuliner khas dengan bonus suasana yang bisa tenangkan jiwa. Selain perut kenyang, di sini kita juga bisa ketawa ketiwi geli sambil terapi ikan. Hihihi, udah pernah coba belum fams? Ikan jenis Gara rufa untuk terapi ini dipercaya mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada kaki, sehingga terasa lebih halus dan juga lembut. Sensasi rasa pijatan kecil yang berasal dari gigitan ikan juga dapat merangsang aliran darah hingga memperbaiki sirkulasinya. Fams, bangunan klasik bernuansa etik memang selalu nampak menarik. Desainnya unik, buat nongkrong juga asyik. Kalau kata anak zaman sekarang, instagenik. Nah, ini nih yang bikin bangunan nuansa Jawa jadi terlihat lebih eksotik. Ubin persegi dengan corak yang khas ini biasa disebut tegel. Cantik kan? Ayo deh, kita meluncur ke daerah istimewa Yogyakarta, kota romantis yang punya banyak cerita. Di sini fams, industri pembuatan tegel menyebar di mana-mana. Salah satunya yang ada di Taman Tirto, Kasihan, Kabupaten Bantul. Dalam industri pembuatan tegel, pasir menjadi material utamanya. Usaha rumahan yang satu ini, pasir yang dipakai jelas berkualitas. Memanfaatkan kekayaan alam Yogyakarta, pasir dari Kali Progo lah yang digunakan. Di daerah istimewa Yogyakarta, Sungai Progo menjadi batas antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Bantul fams. Pasir Kali Progo ini adalah hasil kikisan bebatuan yang keras dan tajam. Butiran pasirnya cukup baik. Hasil adukannya oke banget fams. Cocok deh dimanfaatkan sebagai bahan campuran utama untuk tegel. Selain pasir, dalam proses pembuatan tegel, semen juga jadi bahan utama yang gak kalah penting. Makanya fams, sebagian orang zaman dulu juga sering menyebut tegel dengan nama ubin semen. Ibarat membuat kue, proses awal ini mirip kayak meracik tepung untuk adonan. Pasir, semen, serta bahan komposisi lain dicampur, diaduk hingga menjadi satu. Bisa pakai tangan, tapi pakai mesin bisa bikin campurannya lebih rata. Racikan resep puluhan tahun membuat tegel-tegel dari Jogja tetap diminati. Campuran pasir, semen, dan pewarna jelas bikin beda. Peralatan juga penting dalam proses pembuatan ubin tegel. Kreativitas dalam bentuk pola yang unik berawal dari sini fams. Lempengan logam yang dirangkai inilah yang bisa membuat motif tegel jadi enak dipandang mata. Jadi makin cantik gitu deh nantinya. Lanjut fams, ini nih bagian proses yang paling asyik. Keterampilan para pengrajin tegel amat dibutuhkan. Oh iya, bentuk tegel nggak selalu harus kotak. Konsumen bisa juga memilih bentuk dan motif custom sesuai request atau selera. Untuk yang ini fams, berbentuk heksagonal alias segi 6. Dengan tambahan bebatuan alam, campuran semen, warna cair dituang ke dalam cetakannya. Kombinasi motif dan permainan warna cantik yang khas membuat tegel makin terlihat unik. Walaupun klasik, tetap punya daya tarik. Fams, setelah warna dituang sesuai pola cetakan, padatkan dengan tambahan semen, semen mil, serta pasir murni. Lanjut, tutup cetakan dan press dengan mesin hidrolik. Nggak usah lama-lama, nggak sampai 1 menit di press, satu buah tegel yang cantik udah jadi bentuknya. Rumah produksi tegel dari Bantul ini sudah berjalan hampir 15 tahun. Mengusung nama Sarasa Tegel, ratusan motif ubin klasik sudah tercipta dari sini. Aslinya fams, motif tegel berasal dari Spanyol dan Portugal. Motif tegel ini terinspirasi dari peradaban Timur Tengah dan Romawi yang terkenal dengan mozaiknya.
Di Indonesia, nama tegel muncul ketika seorang warga berkebangsaan Belanda membangun usaha kerajinan ubin. Tegel sendiri, fams, adalah kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya ubin. Tegel bisa dibilang sebagai karya kerajinan tangan. Proses pembuatannya yang masih manual satu persatu ngebuatnya jadi punya nilai lebih. Untuk satu motif tegel terkadang nggak bisa sama persis 100%. Selain keterampilan, fokus dan pengalaman pengrajin juga amat menentukan. Menuang cairan semen warna sebagai kombinasi motif juga butuh feeling yang tepat. Nggak boleh kurang apalagi kebanyakan. Setelah dipres dan tercetak, tegel lanjut diangin-anginkan selama 1 hari penuh untuk mengurangi kadar airnya. Jadi padat gitu nantinya. Sip lah, perendaman menjadi tahapan terakhir proses produksi tegel. Lamanya proses ini bisa 1 hari 1 malam penuh. Tujuannya sih bisa membuat tegel jadi semakin kuat dan kokoh. Jangan lupa kembali dikeringkan supaya warnanya tahan lama ya. Fams, di tanah Jawa tempo dulu pemakaian tegel cukup populer. Selain sentuhan estetiknya, tegel tradisional dianggap mampu membuat bangunan terasa lebih adem. Bikin betah gitu deh. Oh iya, kalau kalian tertarik, harga tegel bervariasi dengan rata-rata ukuran 20x20 cm. Tegel dibanderol sekitar Rp150.000 per meter perseginya. Harga itu untuk model yang polos, fams. Kalau yang bermotif bisa beda lagi, tergantung motif warna dan pola kesulitannya. Gimana, tertarik nggak, fams, ngerenov ubin rumah pakai tegel? Hihihi. Fams, gimana rasanya nih kalau es kearifan lokal ini seperti es podeng, es teler, es doger dijadikan cake? Kebayang nggak? Es podeng yang dikemas ciamik dalam sebuah dessert box ini dijamin menang banyak, fams. Es podeng dengan tambahan sponge cake selain ilangin dahaga, udah pasti kenyang juga. Dingin-dingin segar es podeng saat siang hari ditambah rasa manisnya pas lumer di mulut, pasti deh kalian nggak bisa berhenti. Ternyata gini nih cara bikinnya. Bahan-bahan untuk adonan sponge cake alias bolu ini ada tepung terigu, gula pasir, telur, tepung maizena, pelembut, susu bubuk, dan pewarna makanan. Pertama, campur telur dan gula pasir, fams. Semakin banyak kuning telurnya, tekstur kue akan semakin lembut. Jangan lupa juga tambahkan tepung terigu. Inilah bahan dasar kue yang ditemukan pertama kali pada abad ke-16 di Italia. Adonan kue juga perlu diaduk secara manual. Cara ini juga dipercaya bikin adonan mengembang dan tercampur secara merata. Beri pewarna makanan agar lebih menarik. Selanjutnya, panggang adonan dalam loyang selama 45 menit. Nah, saatnya meracik ke dalam kotaknya, fams. Bahan-bahan ini selain untuk isian, juga untuk toppingnya. Mau yang manis, gurih, sampai segar buah-buahan, semua ada. Kita bikin es podeng cake rasa pandan dulu nih, fams. Di atas dasar kue, lapisi dengan krim dan aneka isian es podeng. Mulai dari mutiara, nangka, dan agar-agar. Oh ya, fams, podeng berasal dari bahasa Madura yang berarti puter. Jadi es podeng itu masih saudaraan sama es puter. Nah, kalau es teler beda lagi, fams. Karena es racikannya bikin keenakan anak-anak muda di zamannya, akhirnya es buatan Tukiman dan Samijem ini disebut es teler. Sedangkan es doger karena dijual dalam gerobak, sebutannya diambil dari singkatan dorong gerobak. Dan kini semua jenis es itu dikombinasikan dengan kue bolu lembut ini, fams. Gimana, fams? Selain tampilannya cantik, ternyata es dengan cita rasa lokal ini bisa dikreasikan dengan kemasan internasional. Semakin jadi fenomenal, kan? Bagi yang sudah pernah datang berkunjung pasti tahu banget nih. Walaupun indah, panasnya kota Yogyakarta terkadang bikin gerah. Paling enak sih menyantap yang segar-segar seperti rujak atau es krim. Wih, tenang-tenang. Daripada bingung pilih rujak ataupun es krim, mending langsung aja deh disikat keduanya. Kenalin nih, fams, si cantik menyegarkan yang disebut rujak es krim. Unik udah pasti. Sekarang tinggal bayangin sendiri deh gimana rasanya. Manis, asam, pedas, segar, dan dingin menyatu dalam sekali suap. Wah, bikin ngiler ya. Rujak es krim Pak Paino menjadi salah satu yang paling melegenda. Sudah berjualan selama lebih dari 30 tahun, kelezatan rujak es krim buatannya selalu bikin kangen. Untuk rujak, fams, ada 6 jenis buah segar yang dipakai. Mulai dari pepaya, mentimun, mangga, kedondong, bengkuang, dan juga nanas. Bukan dipotong atau ditumbuk seperti rujak ulet, semua buah cukup diserut kasar. Kalau untuk nanasnya sih dicacah aja. Semua supaya mudah dicampur dan teksturnya masih terasa, fams.
Oh ya, untuk bumbu rujaknya juga nggak kalah spesial. Terdiri dari campuran gula merah, cabai, garam, dan racikan istimewa. Kentalnya bumbu menyatu sempurna dengan sari buah serutnya tuh. Wih, seger! Fems, dulu waktu awal merintis usaha, Papaino menjual rujak dan es krim secara terpisah loh. Ide untuk menggabungkan dua menu menjadi satu hidangan justru tercetus dari kebiasaan pelanggannya. Siapa sangka Fems, sejak tahun 1990 hingga sekarang, kelezatan rujak es krim Papaino ini ternyata mampu bertahan. Di sini karakteristik es krim jadi salah satu keunikan yang bikin beda dengan jajanan sejenis di sekitarnya. Selain cantik, warna merah es krim muncul karena pakai racikan buah naga. Kelembutan manis dan gurihnya santan kelapa pada es krim juga sangat terasa. Belum lagi perpaduan dengan segarnya rujak buah, benar-benar bikin gerah jadi adem. Untuk satu porsi rujak es krim ini, Fems, juga murah meriah. Harganya cuma Rp8.000. Penasaran? Silahkan deh datang ke rujak es krim Papaino di Purwokinanti, Pakualaman Special Region of Yogyakarta. Ditunggu ya! Fems, pengen cobain makan daging kambing tapi cara ngolahnya yang nggak biasa? Nih, daging kambing muda umur 3-6 bulan yang sudah dibersihkan ini dilumuri dengan bumbu-bumbu khas Timur Tengah, khususnya daerah Libanon. Selain garam, lada hitam, salah satu bumbu racikannya ada saffron. Saffron atau disebut juga kuma-kuma termasuk bumbu termahal tuh. Harga per kilogramnya saja dari 52 juta sampai 2,3 miliar rupiah. Wow! Berharga mahal karena saffron berasal dari bunga saffron crocus yang hanya mekar setahun sekali. Dari 75.000 bunga hanya menghasilkan 453 gram saja. Selayaknya bumbu masak, fungsinya adalah sebagai penyedap, pewarna, dan perasa makanan. Dan identik untuk masakan Asia dan Mediterania, Fems. Bumbunya cukup dibalurkan ke bagian permukaan daging kambing, sedangkan dalamnya dibiarkan apa adanya. Lanjut ke proses masaknya, Fems. Setelah ditutup dengan aluminium foil, daging seberat 5 kg ini dimasukkan ke dalam sumur. Tenang, Fems, ini bukan sumur berair kok, tapi semacam kompor tradisional khas Timur Tengah, namanya tanur. Cara memasak seperti ini akan mematangkan daging secara merata, mirip seperti oven raksasa. Suhunya bisa mencapai 480 derajat Celcius, waktu panggangnya bisa sampai 3 jam. Sabar ya, Fems. Setelah ditutup, bagian atasnya diberi kain tebal dan disiram dengan air. Tujuannya sih agar kelembabannya tetap terjaga. Sambil menunggu, kita bikin olahan lainnya. Kebab yang panjangnya 120 cm. Daging yang digunakan masih daging kambing cincang yang sudah dibumbui. Penggunaan batang besi sebagai penahan daging cincangnya, Fems, agar kebab matang merata sampai ke dalam. Bakar kebabnya juga nggak lama, hanya 15 menit saja. Lanjut disusun di atas piring saji, Fems. Nasinya pakai jenis kapsah, nasi khas Timur Tengah. Sekilas mirip dengan nasi goreng dengan tambahan tomat dan sedikit cabai. Gurih dan nggak terlalu pedas, Fems. Cocok buat teman makan dengan daging kambing. Nah, saatnya angkat dagingnya, Fems. Gimana nggak bikin ngiler coba? Tingkat kematangannya sempurna, merata di semua bagian sisinya. Dan yang pasti, rendah kolesterol karena lemaknya sudah luntur saat proses memasaknya. Ayo icip-icip. Fems, kita jalan-jalan yuk ke Gunung Kidul. Di sini banyak objek wisata yang mantul-mantul. Eits, biar tenang jalan-jalannya, mending kita cari tempat referensi menginap daerah sini. Kebetulan nih, ada penginapan yang oke punya, namanya Radika Paradise Village and Cottage. Lokasinya ada di Jalan Pantai Selatan Jawa, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang unik di sini, Fems, bentuk bangunannya yang cantik menghadap lepas Laut Selatan Jawa, ngebuat penginapan ini punya panorama yang oke punya. Di sini, kamar bertipe cottage jadi salah satu favoritnya. Kamarnya luas dengan pemandangan deburan ombak pantai selatan Jawa di kejauhan. Ada juga private pool untuk kolam berendam. Cocok nih buat kamu yang suka banget sama laut. Oh iya, tipe kamar dengan kolam menghadap laut ini dihargai sekitar Rp1 juta per malamnya, Fems. Gimana? Mumpung lagi di Gunung Kidul, kita main ke pantainya yuk. Dari sekitar 102 pantai di Kabupaten Gunung Kidul, Pantai Ngerumput menjadi salah satu yang paling indah. Di pantai ini, pasir putih yang lembut khas Gunung Kidul terhampar luas di tepiannya. Di antara tebing-tebing bebatuan karang, lokasi ini memang ibarat pantai pribadi. Gak heran, wisatawan kerap berkemah di sini. Asik banget deh.
Fems, di pantai ini memang asik banget buat happy-happy main air, tapi tetap harus waspada ya. Maklum deh, ombak di kawasan pantai selatan Pulau Jawa memang terkenal ganas. Oh ya, untuk menuju ke pantai dari pusat kota Jogja memang cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan gitu deh Fems. Begitu sampai, masih butuh berjalan kaki menuju spot lokasi pantai sekitar 15 menitan. Tapi yakin deh, segala lelah bisa terobati saat melihat indah panorama ding rumput. Ditunggu ya foto-foto liburannya. Indonesia itu memang istimewa, setengah jam aja membahasnya belum cukup juga. Minggu depan kita lanjut lagi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.